itu diketahui, kita cari dulu ininya, NO-nya itu berapa, WG-nya itu berapa, T-nya itu berapa. Nah, kita tentuin dulu itu sesuai dari soalnya. Nah, itu diketahui NO-nya itu sama dengan 8, WG-nya itu 20 menit, dan T-nya itu 48 jam. Nah, sebelum untuk mencari NT, kita cari N-nya dulu, yang pakai rumus T per WG atau waktu dibagi waktu generasi. Nah, waktu generasinya itu kan 40 jam, sedangkan waktunya itu 20 menit. Jadi mereka belum sama dong. Nah, itu 48 jam itu dikali dulu sama 60 biar hasilnya nanti jadi menit. Nah, udah jadi kan itu 48 jam dikali 60 dapat hasil 2880. Maka untuk cari N-nya itu 2880 dibagi 20, maka hasilnya 144. Nah, bagaimana untuk mencari NT-nya atau jumlah akhirnya? Nah, pakai rumus ini. NT sama dengan NO dikali 2 pangkat N. Nah, maka NO-nya kan tadi 8, jadi 8 dikali 2 pangkat 144. Nah, udah sampai segini aja, karena kalau nanti dihitung, bakal jadi banyak banget. Yang kedua adalah struktur virus. Struktur virus itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu kepala, terdiri dari asam nukleat atau DNA dan RNA yang diselubungi oleh kapsid. Nah, kapsid itu apa? Adalah selubung yang berupa protein dan terdiri dari satu unit protein yang disebut dengan kapsomer. Yang kedua adalah hair virus. Itu untuk menghubungkan antara kepala dan ekor. Yang ketiga adalah ekor virus. Ini inti yang bagian yang penting, karena ini yang akan digunakan untuk menancap pada inang yang akan digunakan sebagai rumah untuk bereproduksi. Yang ketiga, pada tingkat keanekaragaman hayati. Nah, tingkat keanekaragaman hayati itu apa? Tingkat keanekaragaman hayati adalah tingkatan yang menunjukkan kedudukan makhluk hidup. Nah, contohnya itu kucing. Ada kucing-kucing itu, mereka itu termasuk ke dalam spesies. Kenapa? Karena mereka masih berada dalam satu genus, sedangkan hanya spesies atau jenis atau rasnya saja yang berbeda. Yang keempat, cabang ilmu biologi adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup, baik dari struktur sampai ke tingkah laku. Nah, salah satu contohnya adalah dalam untuk menjadi dokter hewan itu ada 4. Yang pertama ada etologi, itu mempelajari tentang perilaku hewan. Yang kedua ada patologi, mempelajari tentang penyakit-penyakit. Yang ketiga ada zoologi, yang mempelajari tentang seluruh organisme serta perilaku hewan, anatomi dan susunannya. Yang keempat adalah virologi. Virologi ini mempelajari makhluk suborganisme, terutama pada virus. Yang kelima adalah tentang plasmodium. Plasmodium ini membawa suatu penyakit, menyebabkan satu penyakit, yaitu penyakit malaria. Nah, salah satunya adalah malaria tertiana yang disebabkan oleh Plasmodium vivax dan memiliki gejala demam yang terjadi setiap 48 jam atau 2 hari sekali. Nah, bagaimana Plasmodium bisa menyebabkan malaria? Nah, penyakit malaria ini dibawa oleh nyamuk yang bernama Anopheles. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, Anopheles betina yang mengandung Plasmodium sp menggigit manusia dan meninggalkan sporozoid di darah. Yang kedua, melalui aliran darah, sporozoid masuk ke jaringan hati dan kemudian terjadi pembelahan yang menghasilkan merozoid. Yang ketiga, merozoid akan tumbuh dan terjadi pembelahan biner sehingga ada banyak merozoid. Nah, merozoid itu beberapanya akan membentuk gamet jantan dan juga gamet betina. Yang keempat, saat nyamuk menghisap darah betina, maka gametosit berpindah ke dalam saluran pencernaan Anopheles.